Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau share pertemuan ke-7 ya. Jadi kita lihat pertemuan terakhir sebelum UTS. Oke, nah ini ya. Hari ini kita akan bicara tentang rekayasa kebutuhan ya. Rekayasa kebutuhan ini atau kita kenal dengan requirement engineering ya. Ini vital ya. Jadi dalam dunia informatika, ilmu ini ilmu yang sangat vital karena tanpa adanya rekayasa kebutuhan tidak ada perangkat lunak, tidak ada sistem yang dapat dibangun ya, tanpa adanya rekayasa kebutuhan, tanpa adanya identifikasi kebutuhan termasuk di dalam rekayasa itu ya. Jadi kalau tidak ada ilmu ini maka tidak akan ada pengembangan perangkat lunak. Slide-nya banyak ini, tapi kita akan lihat hanya yang di awal ini 7 ya, 7 rekayasa kebutuhan, 7 rekayasa kebutuhan ditambah dengan beberapa teori di beberapa slide awal. Baik, kita coba lihat langsung. Nah ini ya, tadi saya katakan mengapa sangat penting. Jadi isu utama yang diangkat sebagai pertimbangan dalam mengukur kesuksesan ya, mengukur kesuksesannya artinya sebuah perangkat lunak dikatakan berhasil dibuat atau sukses ya, itu dilihat dari seberapa mampu kita membuat atau menentukan identifikasi kebutuhan atau merekayasa kebutuhan. Nah ini, jadi yang diangkat adalah sebuah sistem nih ya, bentar. Nah, jadi apakah sebuah sistem perangkat lunak itu mampu memenuhi kebutuhan pengguna, itu yang diangkat menjadi atau isu utama yang diangkat dalam mengukur kesuksesan sebuah perangkat lunak. Kalau penggunanya puas, maka dikatakan perangkat lunak itu sukses. Tapi semahal apapun, secanggih apapun kita buat, kalau penggunanya ternyata tidak puas, perangkat lunak itu dikatakan tidak sukses. Ya, ada beberapa model yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna. Salah satunya nanti McCall, itu akan kita pelajari setelah UTS ya. Namanya McCall model. Bagaimana cara mengukur ya. Itu beberapa ya dasar teorinya nanti akan dipelajari di tingkat yang lebih lanjut. Tapi sementara di sini kita akan lihat McCall model namanya. Tapi nanti setelah UTS ya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa perangkat lunak, sebuah perangkat lunak atau sebuah sistem sukses atau tidaknya dibuat, diukur dari tingkat kepuasan penggunanya. Kalau penggunanya nggak puas, nggak sukses perangkat lunak itu. Oke. Ini teori proses rekayasa kebutuhan itu katanya adalah sekumpulan aktivitas yang terstruktur, ya, terstruktur dia. Artinya ada aturannya, rapi, ya, ada dokumentasinya dan lain-lain. Nah, ini menurut Thayer tahun 1997. Kita lihat, kita cari yang penting-penting ya. Oke, ini kita lewat saja dulu. Nah, ini dari sudut pandang pengembangan sistem perangkat lunak, ya, sistem atau perangkat lunak ya. Beda, sistem dengan perangkat lunak tidak sama. Ya, ada dua aktivitas yang dapat dikenali. Satu, requirement engineering. Yang kedua baru masuk ke rekayasa perangkat lunak. RPL ini sudah masuk dalam bagian pengembangan perangkat lunak, develop, membangun, ya, membuat sebuah perangkat lunak sehingga jadi. Rekayasa kebutuhan adalah sebuah kegiatan di awal yang tadi dikatakan terstruktur, ya, di awal sebelum perangkat lunak dikembangkan. Jadi kita cari tahu dulu kebutuhan usernya apa sebetulnya. Oke, nah, nanti kita lihat identifikasi kebutuhan itu kayak apa. Oke. Nah ini, mengapa rekayasa kebutuhan sangat diperlukan? Nomor satu, katanya klien tidak selalu mengetahui dengan pasti dan jelas apa yang diperlukan. Contohnya gini, ini ya, saya baca dulu teorinya. Kebutuhan yang diutarakan oleh klien tidak selalu sesuai apa yang dimaksud, oke. Kebutuhan klien berubah-ubah sepanjang kegiatan pembangunan perangkat lunak, oke. Maksudnya apa? Jadi sebelum masuk ke 7 tahapannya,
Nomor satu dulu saya jelasin. Ya. Klien itu tidak tahu pasti apa yang dia butuhkan atau dia perlukan. Jadi yang dilakukan oleh klien hanya misalnya mengeluh. Ya. Misalnya gini, saya punya contoh perusahaan pembiayaan misalnya, seperti BAF, Adira, dan lain-lain. Ya. Misalnya kalau kita ketemu manajernya, dia akan bilang, saya itu punya kesulitan Pak. Jadi kalau saya punya kolektor, saya punya debt kolektor itu 4 atau 5 orang. Kalau dia keluar kantor, yang pertama saya nggak tahu dia kemana. Ya, karena bisa jadi bilangnya ke nagih, tapi dia pulang, gitu ya. Karena agak repot juga melakukan kontrol terhadap pekerja-pekerja yang tugasnya di luar, ya dinas luar, agak susah melakukan kontrol. Nah kemudian kita juga nggak tahu apakah mereka bertemu klien. Maksudnya kalau bertemu klien apakah betul ketemu atau tidak. Ya, itu jadi masalah dalam perusahaan itu misalnya. Nah, mereka tuh nggak tahu yang dimaksud dengan ini nih. Mereka tuh nggak tahu apa yang dibutuhkan ya. Kebutuhannya nggak tahu. Yang tahu tuh kita ya. Karena apa? Kita sebagai orang IT kita nggak boleh gaptek. Kita yang tahu kebutuhan. Oh misalnya, oh Bapak butuh ini Pak, Bapak butuh satu aplikasi, atau misalnya butuh, misalnya butuh perangkat berupa GPS yang bisa kita tempelkan di handphonenya atau di kendaraannya gitu ya. Ada aplikasi yang memantau itu sehingga kita tahu dia kemana. Nah, hal-hal seperti itu klien nggak tahu biasanya, ya nggak tahu. Contoh lagi misalnya kalau kita bikin aplikasi rekam medik di rumah sakit, sistem antrian di klinik gitu ya, mereka nggak tahu apa yang mereka butuhkan. Tapi kita tahu pasti, oh Bapak misalnya butuh perangkat jaringan Pak, berupa klien dan server. Nanti Bapak saya kasih aplikasi berextension APK untuk diinstal di handphone masing-masing. Ya. Kemudian di laptop kita install dengan aplikasi berbasis web dengan database SQL server misalnya. Nah, hal seperti itu mereka nggak tahu. Yang mereka bisa hanya curhat aja lah ya. Jadi mengungkapkan atau mengungkapkan permasalahan yang ada. Oh, saya tuh nggak tahu kalau kata dokternya misalnya di klinik, saya nggak tahu antrian saya udah berapa banyak. Antrian saya sudah berapa banyak. Terus saya nggak bisa stop tuh. Ternyata kalau sudah banyak antrian di depan, saya mau pulang udah jam 9 malam, saya nggak bisa stop. Makanya jangan heran di klinik-klinik tertentu atau rumah sakit tertentu, ada user yang datang atau pasien yang datang tiba-tiba pulang. Karena waktunya sudah habis, dokternya sudah terima antrian. Padahal dia sudah duduk di situ dari pagi ya gitu ya. Nah, itu hal-hal yang dikemukakan oleh klien. Tapi ingat, untuk kebutuhan mereka nggak paham. Mereka butuh apa untuk mengatasi hal itu gitu ya. Jadi yang paham hanya orang IT. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan rekayasa kebutuhan di sini ya. Nah, kita lihat 7 tahapan ini. Ya, nah, agak panjang. Jadi saya mulai dari tahap pertama. Nah, ini. Jadi 7 tahapan pada rekayasa kebutuhan itu adalah, oke sebentar saya balik. 7 tahapan fungsi pada rekayasa kebutuhan itu adalah 7 tahapan yang menunjukkan atau menuntun kita secara terstruktur untuk melakukan pendekatan kepada klien. Ya, untuk menangkap apa yang dibutuhkan oleh klien. Ya, sehingga dia akan menjadi sebuah proyek nanti. Sebuah proyek perangkat lunak atau sebuah proyek sistem. Dengan menguasai 7 fungsi ini, ya, Anda tidak akan kesulitan untuk menciptakan sebuah proyek. Ya, untuk menemukan sebuah solusi. Kuncinya di situ ya, menemukan solusi bagi user atau klien. Tanpa itu ya nggak ada proyek. Tidak ada tidak ada perangkat lunak. Ya, tidak ada rekayasa kebutuhan, tidak ada perangkat lunak. Baik. Tahap pertama diawali dari inception nih, permulaan. Anda baca teorinya, diawali dengan beberapa pembicaraan atau janji atau negosiasi tentang proyek perangkat lunak ya, yang mungkin dibutuhkan perusahaan tersebut.
Biasanya diawali dengan identifikasi dan penetapan stakeholder terkait, manajer bisnis, produk, departemen, dan lain-lain. Oke, ini saya jelasin dulu. Jadi pada tahap inception ini adalah tahap di mana Anda ngobrol-ngobrol dulu dengan klien. Biasanya ketemunya di warung kopi gitu ya, atau ketemu di tempat lain, ngobrol-ngobrol, atau mungkin Anda sedang ada temu janji di perusahaannya, mulai ngobrol-ngobrol hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh klien selama ini gitu ya. Jadi misalnya janji, oh Pak, Bapak kira-kira di perusahaan ada butuh, atau misalnya kita dengar kliennya bicara, oh saya sedang butuh ini nih di perusahaan. Seperti tadi ya, di klinik misalnya. Saya susah nih, sistem antriannya gimana nih? Nah itu udah permulaan inception. Di inception ini kita sudah mulai memberi solusi, gambaran solusi ya. Oh itu bisa Pak, begini gitu ya. Bapak nanti boleh pakai handphone aja, atau laptop, atau boleh pakai server, nanti saya buatkan Pak, gitu ya. Nah biasanya seperti itu. Pembicaraan awal, negosiasi tentang proyek ya. Nah ini biasanya akan berkelanjutan. Oke Pak, nanti kita ketemu lagi Pak, kapan gitu ya. Baik, nah coba kita lihat di 2. Bentar ya. Nah di tahap kedua ya, atau elisitasi, pengungkapan, klien mengungkapkan kebutuhan. Oke, tidak mudah karena batasan sistem belum jelas. Oke, ini nanti saya jelaskan satu-satu. Klien tidak paham apa yang dibutuhkan. Oke, nah ini yang saya katakan tadi. Dia nggak tahu dia butuh apa. Oke, sehingga kita perlu mendefinisikan kebutuhan itu. Kebutuhan klien sering berubah-ubah. Oke, nah di tahap kedua ini tahap lanjutan. Jadi misalnya tahap 1 tadi di pertemuan awal kita sudah ngobrol-ngobrol. Tahap kedua ini mulai intens. Ya, intens artinya janji ketemu di luar bisa, atau mungkin janji ketemu di perusahaannya, di kantornya. Ya, dia mulai kita tangkap kebutuhan yang dia perlukan atau keluhan-keluhan yang dia kemukakan gitu ya. Batasan sistem tidak jelas. Ya, ini yang harus kita batasi. Karena apa? Kalau kita tidak membatasi sistemnya secara detail, rinci, nanti pada saat pengembangan perangkat lunak akan melebar kemana-mana. Kaitannya kemana? Biaya dan waktu. Ya. Biaya dan waktu. Ini harus dipahami betul. Kalau deskripsi ini ada di bab 1 ya. Di bab 1, batasan masalah namanya. Jadi Anda harus membatasi akan yang Anda buat itu areanya di mana. Jangan sampai nanti Anda membatasi area A, B, dan C. Setelah perangkat lunak jadi, klien menuntut area D dan E. Oh, kok ini nggak dibuat? Loh, kok menu ini nggak ada? Padahal itu nggak ada sebetulnya dalam perjanjian. Oke? Jadi ini harus dibuat betul. Baik, selanjutnya adalah klien tidak paham apa yang dibutuhkan. Nah ini ya, dia nggak tahu dia butuh apa. Jadi kita ngasih tahu, oh Bapak butuh server Pak. Oh Bapak butuh aplikasi extension APK. Oh Bapak butuh ini, gitu. Perangkat ini, gitu. Apa gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan ini. Kebutuhan klien sering berubah-ubah ya. Ini gini. Jadi kalau kita ketemu klien, hari ini dia ngomong ABC, setelah pulang, klien itu biasanya mikir lagi. Oh iya, tadi lupa saya sampaikan. Pertemuan berikutnya pasti ada yang tambah. Ya, pulang lagi, mikir lagi, wah kayaknya yang ini nggak perlu. Ketemu lagi, ada yang dibuang. Ini yang harus kita perhatikan betul. Karena nanti pada saat penandatanganan kontrak, ini sudah tidak boleh berubah. Ya, kaitannya kemana? Ke waktu dan biaya. Oke, 3. Apa yang diungkapkan pada proses 1, elisitasi dan inception, ya, dan 2, dijelaskan panjang lebar dan didefinisikan pada fungsi ini. Apa maksud didefinisikan? Pada saat penjelasan ketiga, langkah ketiga ya, fungsi ketiga, kita sudah membuat fitur. Kita sudah membuat pemodelan fungsi, artinya kita sudah bawa diagram. Kita sudah bikin diagram rancangan, draft kepada klien. Ya, biasanya kalau dulu kita akan bawa flowchart. Ya, tapi mungkin sekarang Anda bisa bawa use case, ya. Atau mungkin prototype, tampilan-tampilan rancangan layar.
dan batasan. Jadi pada saat pertemuan ketiga ini atau langkah ketiga ini, Anda sudah bawa gambar. Oh ini Pak, fungsinya kayak gini ya, sesuai hasil pertemuan kita pertama dan kedua kemarin, ini saya bawa gambarnya gitu. Sudah ada fitur-fiturnya ini nih, fungsi-fungsi perangkat lunaknya nanti. Nah ini akan dia pelajari deh ya di pertemuan ketiga. Oke. Nah masuk ke pertemuan keempat, biasanya hal itu negosiasi ini klien itu sudah mengundang stakeholder. Misalnya gini, untuk rumah sakit atau klinik, tahap 1, 2, dan 3 itu kita biasanya bertemu manajer umum, atau mungkin owner bisa jadi ya, owner, atau direktur. Oke. Direktur sudah oke di tahap 3, tapi kan belum diketahui oleh yang pemakainya misalnya ada dokter di situ, ada bagian keperawatan, atau di depan ada resepsionis, atau mungkin ada petugas kesehatan. Petugas kesehatan ini biasanya yang memeriksa pasien sebelum masuk ke dokter gitu ya. Nah, di tahap 4 ini nih, biasanya terjadi konflik kepentingan yang disebabkan perbedaan kebutuhan antar stakeholder. Nah, di tahap 4 ini yang namanya konflik ya, konflik atau negosiasi, konflik resolusi, kita mendengarkan masukan dari semua stakeholder. Kita dengarkan masukan dari, ini contoh ya, contoh tadi ya. Kalau di klinik, kita dengarkan masukan dari dokter. Kita akan mendengarkan masukan dari perawat. Kita akan mendengarkan masukan dari tenaga kesehatan. Ya, kita akan mendengar masukan dari apotek mungkin. Ya, kita akan mendengar masukan juga dari resepsionis. Ya, nah ini kita tangkap tuh semua. Nah, disinilah kita ditantang untuk merapikan kembali, yang menyempurnakan kembali menu-menu yang atau fitur-fitur yang sudah kita buat. Ya, berdasar kepentingan stakeholder ini. Baik, tahap kelimanya spesifikasi. Ya, merupakan hasil dari identifikasi kebutuhan pada 4 aktivitas sebelumnya. Kita sudah ketemu dengan stakeholder, ya, stakeholder sudah mungkin tidak menutup kemungkinan pertemuannya sampai beberapa kali ya, mungkin tidak hanya sekali gitu. Nah, hasil identifikasi dengan stakeholder itu, kebutuhan stakeholder sudah kita tangkap semua, sudah kita buatkan yang baru, kita sudah mulai membuat dokumen. Ya, di dalam dokumen itu isinya, ini dokumen pengembangan ya maksudnya, yang akan kita rencanakan. Nah, boleh Anda catat juga, dokumen inilah yang disebut dengan SRS ya, atau yang kita kenal dengan Software Requirement Specification, atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, atau kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan SKPL. Ya, Anda bisa download ini di internet, bisa lihat contoh banyak banget ya, SKPL. Atau orang-orang umum untuk proyek-proyek biasa menyebutnya dengan KAK. KAK ini kerangka acuan kerja. Dalam proyek-proyek yang umum ya, disebut dengan KAK. Ya, isi KAK ini apa? Sudah ada model grafiknya di situ atau model matematiknya. Sudah ada diagram lengkap di sana. Rancangannya kayak apa, aplikasi ini kayak apa jadinya nanti. Kebutuhannya akan ada apa, perangkat kerasnya apa, perangkat lunak dibutuhkan apa, database yang dibutuhkan apa, cara kerjanya seperti apa, udah ada di dalam dokumen itu. Ya. Nah, SRS ini harusnya kita pelajari detail ya. Tapi kayaknya kalau online saya nggak yakin. Tapi nanti coba kita pelajari. Cuma untuk contoh dokumen ini sudah ada ya. Sudah saya cantumkan di dalam folder-folder pertemuan itu. Ya. Anda bisa lihat di dalam folder itu salah satu contohnya. Bentar. Anda cari file yang namanya SAHBH. Ya. Sistem administrasi badan hukum. Berupa PDF kalau nggak salah saya upload di grup itu ya. Anda cari ini. Ini adalah contoh dokumen SRS. Ya. Nah, dokumen SRS ini produk terakhir dari rekayasa kebutuhan. Ini boleh diingat, boleh dicatat. SRS adalah produk akhir dari rekayasa kebutuhan. Karena nanti pada saat mengembangkan aplikasi,
semua melihat SRS. Tidak boleh melenceng dari situ. Ya. Oke, tahap 5. Jadi pembuatan, ingat-ingat tahap pembuatan SRS ada di tahap kelima. Ingat ya. Tahap spesifikasi. 6. Validasi. Oke. SRS yang sudah kita buat, kita uji kualitasnya. Ya. Uji kualitas ini maksudnya validasi. Apakah betul itu yang sudah disepakati? Yang pertama itu dulu. Sudah disepakati oleh stakeholder ini. Semua pihak tadi ya, maksudnya di tahap keempat. Sudah oke belum semua? Konsisten, lengkap, bebas kesalahan. Diperiksa kembali. Jadi tahap ke-6 itu sebenarnya tahap untuk melakukan pemeriksa ulang terhadap tahap kelima. Diperiksa kembali dokumennya. Sebelum ditandatangani. Oke? Sebelum ditandatangani. Baik. Nah, ini tahap ke-7. Pengelolaan dokumen. Ya. Mulai mempersiapkan dokumen-dokumen untuk formulir yang harus ditandatangani. Identifikasi, kontrol, ya, dan lain-lain. Selama kebutuhan perangkat lunak kerjakan sama proyek dan perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya gini, kita sudah hitung nanti kalau perangkat lunak ini dikerjakan, 7 tahapan ini selesai, ditandatangani ya oleh semua pihak. Suatu saat nanti bisa terjadi ada perubahan. Ya. Klien mungkin minta dirubah sesuatu. Nah, itu harus siapkan dokumennya. Ya. Jadi tahap 7 adalah pengelolaan dokumen. Dokumen yang ada ditandatangani, dipersiapkan untuk ditandatangani, kemudian siapkan dokumen-dokumen yang lain, perawatan, maintenance, dan lain-lain. Ini ilmunya Anda bisa dapat di mata kuliah manajemen proyek sebetulnya. Ya, formulir-formulir ini Anda ketemu di mata kuliah manajemen proyek. Oke, jadi kalau di manajemen proyek sangat lengkap nih. Semua materi ini lengkap. Ya. Baik, jadi 7 hal ini ya kita cukup kayaknya. Nanti kalau ada yang tidak paham kita bisa bahas di pertemuan. Kita tidak bahas ini ke bawah. Nanti ada waktu kita akan bahas ini. Tapi pertemuan sekali ini cukup sampai sini. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.